Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan marilah kita berikhtiar untuk meninggalkan larangan Allah. Yang kedua, marilah kita senantiasa menghaturkan selawat serta salam kepada Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat ini kita yang hadir di sini, keluarga yang ada di rumah akan mendapatkan syafaat Rasulullah, sehingga dengan syafaat itu kita dalam keadaan selamat fiddin wa alam akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan pernah terlepas dari aktivitas mencari rezeki. Rezeki untuk kebutuhan makan, untuk minum, dan untuk keberlangsungan hidup orang. Manusia akan mencari uang dan uang karena memang uang merupakan alat tukar. Uang adalah alat jual beli yang dapat membeli apapun. Oleh karena itu hadirin, sebagai orang beragama ada tuntutan atau berdoa untuk meminta untuk dilancarkan rezekinya. Hal tersebut tentu sangat benar hadirin. Akan tetapi sebenarnya bentuk rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya tidak hanya berupa uang atau harta ataupun kekayaan, melainkan juga rezeki itu bersifat batin seperti kesehatan, seperti kesalehan, seperti kebahagiaan, ilmu, dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki apa yang dibutuhkan hamba-Nya dan bukan yang diinginkan oleh hamba-Nya. Bisa saja manusia berdoa meminta rezeki berupa uang, Allah mengabulkannya berupa kesehatan sepanjang usianya, berupa ketenteraman selama hidupnya, dan kecerdasan bagi anak dan keturunannya. Seorang ulama, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rani, membagi derajat rezeki di dalam 4 tingkatan. Yang pertama adalah al-mal huwa adna darajat rizki. Harta adalah rizki yang paling rendah. Yang kedua adalah wal afiyah ala darajat rizki. Kesehatan adalah rizki yang paling tinggi. Yang ketiga adalah wasalahul abna afdalul anwa al-rizki. Anak yang saleh dan salehah adalah rizki yang paling utama. Dan yang keempat adalah waridha rabbil alamin fahuwa tamam rizki. Ridha Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang sangat sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bahas. Yang pertama adalah rezeki berupa harta.
Rezeki berupa harta benda merupakan tingkatan paling awal, paling dasar, dan paling rendah. Kenapa begitu? Karena semua orang bisa meraih rezeki tersebut, baik itu hamba yang taat kepada Allah maupun yang mengingkar, apakah dia Islam, mukmin ataupun kafir, dia akan mendapatkan rezeki itu. Rezeki seperti ini mudah untuk didapatkan di seluruh penjuru bumi ini. Bahkan dengan cara yang batil pun seseorang akan mendapatkan rezeki kalau dia memilih dengan cara yang batil. Itulah kenapa rezeki dari harta benda ini masuk kategori dalam kategori yang dasar atau rendah. Allah berfirman, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan." Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu bumi yang mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki. Yang kedua sekarang, rezeki berupa kesehatan. Kesehatan masuk dalam rezeki yang luhur, karena kesehatan sangatlah mahal, begitu kata orang. Orang bisa saja miskin harta benda, akan tetapi jika badannya sehat, maka ia akan lebih bebas dan leluasa ataupun merdeka. Orang sehat akan lebih leluasa untuk bekerja. Orang yang sehat akan leluasa untuk beribadah kepada Allah dan segala aktivitas lainnya. Rasulullah bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Watibun nafsi minan ni'am. Dan hati yang bahagia adalah bahagian dari nikmat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam kita juga dianjurkan untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi kesehatan. Walaupun mungkin hartanya saat ini sedang keadaan tidak baik-baik saja atau dalam keadaan terbatas. Selain itu juga dianjurkan untuk selalu taat beribadah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Pasti, sekali lagi pasti, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kenikmatan yang lain meskipun saat ini hartanya, uangnya, kekayaannya masih dan sedang terbatas. Yang ketiga, hadirin, rezeki berupa anak saleh. Anak yang saleh masuk dalam rezeki yang utama, karena tidak semua orang bisa mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak yang saleh dan salehah. Anak-anak yang saleh akan membawa kebahagiaan orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Maka bentuk rezeki seperti ini sangat diidamkan banyak orang tua. Percayalah hadirin, sekali lagi percayalah, tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya saleh, salehah. Tetapi tidak semua orang tua bisa mendidik anaknya dengan sempurna. Ada seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi, bahkan ilmu agama, tetapi belum tentu anaknya bisa meniru orang tuanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seseorang anak yang termasuk orang yang saleh. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan kepada umatnya untuk mendidik anaknya.
agar menjadi anak yang saleh, karena anak merupakan investasi masa depan dan harta yang tidak akan pernah putus sampai akhir, yang berupa doa-doa dari anak-anak kita yang saleh dan saleh. Yang keempat, rezeki berupa ridha Allah Subhanahu wa taala. Rezeki berupa ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan sempurnanya rezeki, karena tidak semua makhluk Allah mendapatkan ridhanya. Hanya umat, hanya manusia-manusia pilihan sajalah yang mendapatkan rezeki yang ini. Karena ridha Allah hanya diberikan kepada hamba yang beriman, diberikan kepada hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Maka beruntunglah hamba yang mendapatkan rezeki berupa ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah sudah ridha dengan hambanya, jannahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika wal fawzul 'adzim. Begitu kata Allah. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surganya Allah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar. Itulah kemenangan yang ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang sekiranya dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina innahu was-sami'ul 'alim.